Jadi masjid itu sendiri didirikan saat kejayaan putra Sri Sultan Hamengkubuwono pertama atau disebut sebagai Pangeran Panembahan Senopati. Didirikan pada saat itu, dan masjid itu sebagai masjid milik Keraton Ngayogyakarta dan disebut pula sebagai Masjid Patok Nagari. Itu yang penting. Kemudian makam itu sendiri karena dimakamkan seorang putra dari Sultan pertama di Yogyakarta. Nah, kebetulan Pangeran Puroboyo ini menurut ceritanya itu seorang yang sakti, sehingga dipercayai beliau ini mempunyai karomah, punya kekuatan, sehingga warga masyarakat ini selalu mengagung-agungkan setiap Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon ini mendatangi makam tersebut. Sepertinya ngalah berkah gitu. Jadi mitos yang tadi saya sampaikan, banyak orang ngalah berkah. Jadi seolah-olah ini memohon kepada makam, kepada Pangeran Puroboyo. Kemudian ada mitos lagi, dan itu kejadian yang benar-benar terjadi, tetapi ini bisa percaya apa tidak, yaitu jatuhnya pesawat yang melewati atas makam tersebut. Kalau sejak dulu memang perawatan dari petilasan di sini, termasuk petilasan Panembahan Puroboyo di sini, di Wotgalis ini, memang dari keraton sendiri mengutus dari seseorang yang sebagai abdi dalam di sini untuk merawat dari sektor-sektor termasuk makam dan masjidnya. Semenjak saya mengikuti abdi dalam di sini sekilas 3 tahun yang lalu ya, itu dalam waktu itu memang ada peristiwa yang awal itu pesawat capung untuk latihan jadi pilot kan dilatih untuk menaiki pesawat capung yang tidak bermesin. Itu memang dulu pernah ada yang ada kesalahan teknik kali atau memang melewati zona larangan itu, barangkali yang tempat sakral barangkali, terus itu jatuh di sebelah timur masjid ini, dan itu pilotnya sama yang dilatih itu meninggal dunia semua. Setelah diamati oleh dinas meteorologi atau dinas perbintangan bahwa tempat ini memang masih sakral, dan itu memang kalau pesawat lewat atasnya itu tidak diperkenankan. Jadi barangkali waktu itu ada kesalahan teknik dari si pelaku pesawat atau pilot-pilotnya itu juga. Ya, kalau di sini sepertinya semenjak saya mengikuti 3 tahun ini, ya sepertinya kalau menikmati di atas antara masjid dan makam itulah lokasi yang agak sakral. Jadi barangkali kalau tepatnya kurang tahu persis, tapi arahnya di antara masjid dan makam. Nah, hubungannya antara makam Panembahan Puroboyo dengan masjid ini adalah sejak awal masjid ini dipersiapkan karena di sekitar sini belum ada masjid dulu. Padahal orang yang memeluk agama Islam yang membutuhkan sarana masjid itu sudah cukup banyak. Ditambah lagi dengan adanya para peziarah ke makam Panembahan Puroboyo ini, maka sangat diperlukan keberadaan masjid ini. Maka masjid ini akhirnya ya menjadi salah satu masjid patok negoro, di samping masjid yang lain ada kalau nggak salah sekitar 63 setinggi ini masjid yang diurus oleh keraton itu.
Ya kalau kepercayaan orang-orang sekitar sini yang sepuh-sepuh terutama yang tahu riwayatnya dulu memang itu mistis ya. Mistis itu orang boleh percaya boleh tidak, tetapi realita ada. Boleh tidak percaya, boleh percaya, tapi realita ada. Jadi pada kira-kira tahun 2 tahun yang lalu itu ada pesawat yang bolak-balik di atas ini, pesawat apa namanya itu manuver itu karena sedang ada acara ini. Saya tuh baru batin waktu itu di rumah saya, kan rumah saya hanya kira-kira 1 kilometer dari sini. Itu pesawat kok muter-muter di atas makam Panembahan Purboyo, padahal menurut cerita orang bahwa setiap pesawat yang melintasi di atas makam Panembahan Purboyo itu biasanya mengalami suatu gangguan lah, kalau tidak kecelakaan ya gangguan apa itu. Saya belum beranjak dari tempat saya berdiri di belakang rumah saya itu sama orang ngobrol-ngobrol, tahu-tahu dengar suara duer itu ternyata jatuh. Itu belum lama ya, 2 tahun yang lalu kira-kira ya, 2 tahun yang lalu itu kejadian tuh. Ya kalau masjid ini khususnya adalah tempat untuk beribadah sesuai dengan tuntunan Islam ya. Dan ziarah itu juga merupakan tuntunan tuh. Jadi di dalam suatu keyakinan kita bahwa tuntunannya ketika meninggal anak Adam maka putuslah amalnya dengan dunia, urusannya dengan dunia kecuali 3 hal, yaitu ilmu yang bermanfaat, kemudian sedekah jariah, amal jariah, kemudian anak yang soleh dan lalu mendoakan orang tuanya lah. Salah satu tempat untuk mendoakan ya di Sarian itu, di makamnya itu, kemudian mungkin juga di masjid sini. Dan masjid di sini itu masjid yang sangat strategis karena hampir semua peziarah yang beragama Islam pada saat berziarah masuk waktunya sholat, maka kebanyakan ya hampir semuanya itu melaksanakan sholat di masjid ini. Nah itu fungsinya, jadi ada hubungannya. Betapa kalau itu tidak ada masjid, karena peziarah di sini itu banyak sekali dalam hitungan bulan itu sebulan mungkin 6 kali kesempatan ya, setiap hari Selasa Kliwon, hari malam Jumat gitu. Itu Senin Kliwon ya, Senin Kliwon, Selasa Kliwon dan malam Jumat. Jadi 6 kali dalam sebulan itu peziarah itu banyak sekali gitu. Dan kebanyakan melaksanakan sholat. Ada yang sholat di dalam, memang ini kan tidak pernah ditutup masih dibuka karena memang fungsinya adalah untuk sholat, kecuali hari-hari tertentu yang orang